Tuhan, kami sebagai gereja hidup karena saluran sabda, firman yang menjadi makanan kami. Oleh karena itu, izinkan kami menyediakan diri kami, terbuka dengan hati yang lapar akan kebenaran firman-Mu, supaya kami dikenyangkan dan bertumbuh karena menerima nutrisi rohani yang sejati, yaitu firman Allah. Kami bawa diri kami dalam doa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita membuka kitab Kejadian pasal 7 ayat 12 sampai dengan 14, sebagian dari narasi air bah. Kejadian pasal 7 ayat 12 sampai dengan 14. Mari kita baca sambil berdiri. Kita bergantian, saya ayat genap dan saudara-saudara ayat ganjil. Mulai dari ayat 12 sampai 24. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Hari itu juga masuklah anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketika istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air bah itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melambung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup, yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak dan binatang liar, dan segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas hidup dalam hidungnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. 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 Silakan duduk. Saudara-saudara, hari ini kita merayakan perjamuan kudus yang ketiga di dalam tahun 2014 ini.
Tidak terasa tahun 2014 sudah berjalan setengah tahun. Kita sudah 3 kali perjamuan kudus, menyisakan 1 lagi nanti di bulan Oktober. Kita ini adalah kumpulan orang-orang yang diselamatkan oleh kasih dan pengorbanan Kristus. Harga untuk keselamatan kita sudah dibayar dengan nyawanya, dengan tubuh dan darahnya. Itu sebabnya kita mengenang perjamuan kudus sebagai alat sarana mengenang peristiwa kematiannya. Supaya kita tidak lupa, maka mari kita merenungkan kembali artinya diselamatkan itu. Selamat dari apa? Dan bagaimana kita bisa selamat? Mari kita mundur jauh ke kisah Bahtera Nuh. Saudara, ada sebuah kalimat bijak yang bunyinya begini. Safety is not the absence of danger, but the presence of God. Keselamatan itu bukan bahaya tidak ada, tetapi Tuhan ada. Itu yang penting. Keselamatan itu bukan tidak ada bahaya di dalam kehidupan kita, tetapi yang penting Tuhan ada di situ bersama kita, sekalipun ada bahaya. Safety is not the absence of danger, but the presence of God. Oleh sebab itu Mazmur 23 ayat 4 bunyinya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tepat sekali arti keselamatan di situ. The presence of God. Saudara, sebenarnya prinsip ini berlaku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukankah tidak ada kehidupan ini yang steril dari bahaya? Bahkan kuman-kuman itu bertebaran di mana-mana di sekeliling kita. Kita ini hidup di udara berkuman. Bahkan di makanan minuman kita bisa ada. Bahkan di tubuh kita sendiri melekat kuman-kuman. Jadi di sekeliling hidup kita ini ada banyak bahaya kuman. Tapi syukurlah, Tuhan itu melengkapi kita dengan sistem pertahanan tubuh, immune system. Untuk survive, kita tidak lalu mengusir semua kuman itu pergi menjauh, atau kita yang cari space yang steril dari kuman. Tidak. Tapi kita hidup dengan melakukan perlindungan dengan kekebalan tubuh yang baik. Kalau perlu ditambahkan suntikan imunisasi supaya kita ini kebal. Kita ada di tengah-tengah kuman, tapi kita survive oleh karena kita dilindungi oleh sistem kekebalan tubuh yang Tuhan berikan. Saudara, kita ini makhluk yang ringkih dan rapuh, lemah, dan bisa sakit, bisa rusak. Kapanpun kita ini bisa diserang bahaya dan kena. Kita hanya bisa survive kalau kita di cover up oleh sistem perlindungan tertentu. Kita selamat kalau kita dibentengi. Kita selamat kalau kita dijagai, dilindungi oleh sesuatu yang diberikan kepada kita untuk tujuan itu. Itu yang namanya anugerah Tuhan.
Itu sebabnya Alkitab berkata, anugerah Tuhan itu seperti perisai buat kita. Saudara, secara rohani, itulah yang selalu diajarkan oleh Alkitab. Antara lain lewat kisah Bahtera Nuh. Orang-orang pada zaman itu memandang air itu sebagai bahaya. Dan di sekeliling kita itu ada bahaya. Ada air di mana-mana. Ada air di atas, menurut bahasa Alkitab. Ada air di bawah. Kita ini bisa hidup karena Tuhan itu menyediakan sebuah space yang ditutup dengan cakrawala namanya. Yang diciptakan pada hari kedua itu. Supaya menahan air dari atas tidak tumpah. Sehingga ada kubahnya. Itu yang namanya cakrawala. Sedangkan air di bawah dipisahkannya. Dan diciptakan daratan. Supaya air yang di bawah itu terpisah. Dan kita hidup di atas daratan itu. Dengan space yang ada udara. Itulah yang namanya kehidupan. Air yang di bawah, sewaktu-waktu kita membutuhkan, kita bisa gali, kita bisa timba dari sumur keluar air untuk kehidupan kita. Kalau kita membutuhkan air dari atas, sekali-kali Tuhan membuka tingkap-tingkap langit sehingga tercurah air dari atas. Itu yang disebut sebagai hujan. Jadi kita ini sebenarnya hidup dikelilingi oleh air atas dan bawah. Tapi kita bisa hidup oleh karena Tuhan menciptakan sebuah space di mana kita bisa hidup. Lepas dari bahaya air. Tapi jika suatu saat air itu menjadi bahaya yang mengancam kehidupan, semuanya tumpah ruah menjadi air bah. Dan untuk itu Anda bisa bayangkan tsunami saja. Ya. Kalau air yang di bawah itu tumpah, dan air yang di atas itu tumpah, dan semua itu air dan air, itu namanya bencana. Semuanya air, air dan air. Pada saat itu kembali kita bergantung pada Tuhan, pada kehadiran dan perlindungannya. Hanya itulah yang diceritakan dalam kisah air bah, kisah Nuh. Bencana air bah itu tiba. Semuanya air menjadi air bah, bukan cuma sekedar banjir. Dan Tuhan menyediakan keselamatan melalui sebuah bahtera yang mengapung di tengah air yang menggunung itu. Menarik. Kata Ibrani yang dipakai untuk bahtera itu punya akar kata yang sama dengan kata keranjang yang dipakai oleh Yochebed untuk meletakkan bayi Musa di tepi sungai supaya terlindung dari ancaman bahaya. Bahaya apa? Bahaya pembunuhan oleh Firaun, tapi juga bahaya air sungai itu sendiri. Jadi ketika Musa bayi ditaruh di atas keranjang, lalu ditaruh di sungai dan mengalir mengikuti deru derasnya sungai itu, Musa itu aman selamat di dalam keranjang itu. Dan kata keranjang yang dipakai di dalam Alkitab itu sama akar katanya dengan kata bahtera. Jadi seperti Musa di dalam keranjang itu, begitulah Nuh dan keluarganya ada di dalam bahtera itu.
Mereka sama-sama mengapung-ngapung di tengah derasnya aliran air. Dan selamat. Nuh dan keluarganya, beserta semua penghuni bahtera selamat berada di dalam bahtera yang mengapung di atas amukan tumpahan air bah itu. Jadi saudara, sebetulnya sama saja. Waktu sebelum air bah datang dan sesudah air bah datang, sebenarnya prinsipnya sama. Sebelum air bah datang, air juga ada di mana-mana, di sekeliling. Hanya karena Tuhan menyediakan ruang yang namanya bumi, maka manusia itu ada dan selamat. Tuhan yang membuat dan menahan air-air itu. Itu sebelum air bah datang. Tapi sesudah air bah datang, ketika air itu tumpah mengamuk di mana-mana, Tuhan menyediakan bahtera. Sehingga yang ada di dalam bahtera itu selamat. Jadi hanya karena Tuhan menyediakan. Airnya sama. Sebelum air bah datang, air itu juga sudah ada di mana-mana. Sesudah air bah datang, air ada di mana-mana. Sama. Air itu sama. Bahaya itu sama. Selalu ada di mana-mana. Yang penting adalah waktu ada air, Tuhan menyediakan apa? Tuhan hadir tidak di situ? Bersama-sama. Bersama seluruh umat manusia sebelum air bah datang, ketika air ada dan mengancam, Tuhan menyediakan bumi kehidupan. Tuhan hadir. Tetapi ketika dosa makin memuncak dan air bah datang, air pun di mana-mana. Tuhan hadir bersama orang-orang yang diselamatkan dan menyediakan bahtera. Sama, prinsipnya sama. Yang penting adalah Tuhannya, bukan airnya. Air itu selalu ada, bahaya itu selalu ada. Sama seperti Anda dan saya hidup di tengah udara berkuman. Kuman itu di mana saja ada. Bahaya itu ada. Yang penting adalah kita di cover up tidak oleh perlindungan Tuhan. Yang penting adalah Tuhan itu ada dalam hidup kita atau tidak. Bahaya selalu ada. Bisa mengancam setiap waktu. Yang penting Tuhan ada. Tuhan beserta atau tidak. Safety is not the absence of danger, but the presence of God. Secara spiritual, kita ini juga ada dalam ancaman bahaya. Bahaya dari amukan si jahat atau iblis yang berniat mengajak sebanyak mungkin teman untuk masuk kelak di akhir zaman, masuk ke dalam lautan api. Bukan air lagi, tetapi lautan api. Kelak di akhir zaman, kata kitab Wahyu, bahaya yang terbesar adalah lautan api, bukan air. Lautan api. Bahaya bagi kita sekarang adalah panasnya api yang ujungnya di akhir zaman adalah lautan api yang dalam kitab Wahyu disebut sebagai kematian kedua atau kematian kekal. Tidak heran saudara, bahwa bahaya yang mengancam bumi kita sekarang ini, adalah panasnya. Yang sering disebut sebagai global warming. Pemanasan global. Efek rumah kaca, istilah lainnya.
Akibat udara yang tercemar, di lapisan ozon terbentuk semacam tenda yang menyelubungi. Sehingga semua asap beracun dari bumi dan udara panas dari bumi terperangkap di lapisan itu, di tenda yang melapisi lapisan ozon itu. Akibatnya, lapisan ozon yang berjuta-juta tahun melindungi bumi, justru sekarang ini menjadi ancaman untuk bumi. Bumi menjadi makin panas dan tandus. Kalau Anda lihat film-film futuristik ya, tentang berapa tahun jauh ke depan, dengan pesawat-pesawatnya, dengan piring terbangnya yang kemana-mana itu, selalu backgroundnya adalah bumi yang sudah kering, bumi yang sudah mati tandus, tanamannya semua sudah hitam-hitam semua. Karena itu sebuah proyeksi, kalau bumi ini dibiarkan terus begini, suatu saat akan hangus, panas, dan tandus. Saudara, bukankah ini pertanda bahwa bahaya panas itulah yang menjadi ancaman? Bahaya panas itu kelak akan menimpa dunia berdosa ini. Dan bahaya panas itu namanya lautan api. Tapi sebelum betul-betul sampai ke sana, dunia ini dibuat warm dulu. Tidak langsung panas lautan api, tapi dibuat warm dulu pelan-pelan. Anda masih ingat kan ada ilustrasi katak yang dimasukkan di poci itu? Ya. Katak itu, kodok itu dipasukkan di poci, lalu dia dihangatkan dengan suhu yang hangat, dia masuk di situ. Dasar katak dia masih bisa tinggal di air kan, dia amfibi. Karena airnya hangat, aduh, enak ini. Ya, seperti orang sauna. Ya, dia tidak sadar bahwa dia sedang mau dijadikan suike. Ya. Pelan-pelan suhu yang warm itu dinaikkan, dan semakin lama dia ada di poci itu, akhirnya dia benar-benar gosong, gitu ya. Maksudnya bahasa Jawa, benar-benar terbakar dan mati di situ. Tapi tidak langsung, dia tidak sadar. Dia akan mulai dari yang hangat, sampai tiba-tiba ketika suhunya sudah tidak tertahankan, binasa dia. Itu yang iblis mau pakai, cara itu. Lautan api itu langsung tidak bisa. Lautan api itu masih nanti. Tapi di dunia ini, dia menciptakan percikan-percikan lautan api itu dalam bentuk percikan api. Suhunya tidak langsung panas, tetapi mulai dari hangat. Iblis berupaya membangkitkan percikan-percikan api dalam hidup kita. Api kemarahan, api pemberontakan terhadap firman Tuhan, api dendam dan amarah, api permusuhan, itu dihangatkan. Manusia dipicu dengan isu-isu yang hangat yang bisa membangkitkan api kecurigaan, api kebencian. Hati-hati. Situasi politik misalnya, dibuat memanas saja sudah cukup untuk membuat manusia saling membenci. Di Indonesia sekarang sedang hangat itu apinya. Tanya Melvin sama Lisa yang baru datang dari Indo. Ya. Itu sedang menghangat. Ya. Isu-isu politiknya macam-macam, dan semua orang yang gampang kena dia akan tersulut. Dan orang menjadi satu sama lain saling melihat temannya sebagai lawan. Nomor 1 atau nomor 2? Tidak mau ikut 1, 2, 3 gitu. Ya.
Saudara, situasi yang dibuat hangat dan lama-lama memanas itu bisa membuat hidup ini menjadi rusak, bukan? Manusia itu potensial menciptakan neraka di bumi. Itu kalau kita tidak hati-hati. Saudara, saya pernah membaca sebuah buku ketika masa itu adalah masa pemerintahan komunisme di Kamboja. Dan ada seorang yang bersaksi bagaimana dia luput dari masa pemerintahan komunisme itu dan kemudian berhasil keluar dan selamat. Orang itu bernama Dr. Haing Ngor. Dr. Haing Ngor itu kemudian menulis sebuah buku. Dan buku itu diberinya judul, itu testimoni, kesaksian pribadi. Buku itu diberinya judul Neraka Kamboja. Ketika di bumi ini manusia saling membantai dan saling membunuh, itu panas, dan panasnya itu seperti neraka. Tapi itu belum apa-apa, padahal itu sudah sangat apa-apa untuk yang mengalaminya. Tapi itu belum apa-apa, sebab lautan api yang sesungguhnya masih jauh, masih di sana. Oleh sebab itu hati-hati dengan yang hangat-hangat, yang dipanas-panaskan itu. Bumi ini sendiri sudah kena global warming, hangat dan panas. Hidup kita harus hati-hati. Percakapan panas di keluarga bisa membuat rumah tangga berantakan. Percakapan panas di gereja bisa membuat gereja porak-poranda. Percakapan panas di mana saja bisa menyulut pertikaian besar yang kemudian membangkitkan kerusuhan. Kita memang harus hati-hati dengan semua yang serba panas itu. Jika tidak bersama Tuhan, kehidupan ini memang akan makin memanas. Anda dan saya sekarang sudah makin mengeluh kalau panas, sedang panasnya panas. Summer itu kan, panas betul. Hidup ini memang sedang makin memanas, apalagi bumi ini kena global warming. Saudara-saudara, jika tidak bersama Tuhan, hidup ini makin memanas. Sebab ujungnya memang lautan api. Manusia membutuhkan bahtera lagi. Manusia membutuhkan bahtera keselamatan. Kali ini yang bukan tahan air, yang tahan api. Karena lautan apinya kekal, maka bahtera yang Allah sediakan pun juga bahtera yang kekal. Bahtera keselamatan. Dan bahtera keselamatan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesuslah yang pasang badan buat kita. Dialah benteng pertahanan kita. Dialah kubu perlindungan kita. Api itu menimpa dirinya dan bukan kita. Jikalau kita ada di dalam Dia, maka Kristus itulah yang menjadi bahtera yang tahan api kekal itu. Persoalannya adalah, saya dan saudara ada di dalam bahtera itu atau tidak? Saudara sekalian, kitab Wahyu melukiskan orang-orang yang selamat dari lautan api adalah mereka yang dibebat, dibungkus, diselimuti oleh jubah berwarna putih, bercahaya. Jubah yang telah dibasuh dengan darah anak domba. Atau dalam bahasa Rasul Paulus, orang-orang yang telah mengenakan Kristus, dijubahi oleh Kristus, atau
dibahterai oleh Kristus. Itulah yang selamat dari lautan api yang kekal. Sebab Kristus menjadi bentengnya, Kristus menjadi bahteranya. Nah, kalau begitu gereja itu apa? Kalau bahtera keselamatan adalah Kristus dan bukan gereja sebenarnya, lalu gereja itu apa? Tadi kita kok nyanyi gereja bagai bahtera. Jadi bahteranya itu gereja atau Kristus? Bahteranya gereja atau Kristus, saudara-saudara? Kiasan gereja bagai bahtera adalah ciptaan seorang teolog Aljazair abad 3 Masehi, Tertullianus namanya. Oleh sebab itu semenjak abad 3, kiasan ini menjadi terkenal dan secara artistik dia diangkat dalam banyak syair menjadi lagu, antara lain lagu Gereja Bagai Bahtera NKB 111 tadi, dan juga dipakai sebagai simbol-simbol gereja sebagai bahtera di tengah laut bergelora. Salah satunya adalah simbol dari gerakan ekumenis yang dipakai gereja-gereja oikumenis. Tapi sumbernya sebetulnya adalah kiasan yang dipakai oleh teolog Tertullianus, gereja bagai bahtera. Saya tidak mau mengatakan itu salah, karena itu pasti dia melihatnya dari sisi tertentu. Tapi kalau kita mau kembali kepada konsep Alkitab, biblical, maka bahtera keselamatan itu sebenarnya bukan gereja. Karena gereja tidak menyelamatkan. Masuk ke dalam gereja, bergabung dalam sebuah gereja, tidak menjamin keselamatan. Anda selamat karena Anda masuk kemana? Masuk di dalam Kristus. Ketika Kristus menjadi bahtera kita, maka kita selamat. Jadi, Kristuslah bahtera itu. Lalu gereja itu apa? Sekali lagi, gereja adalah penghuni bahtera. Sebab gereja adalah orang-orangnya. Tadi kita sudah menyanyikan, aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja. Kita ini orangnya, itulah gereja. Dan kita yang menjadi penghuni bahtera keselamatan Yesus Kristus, barulah kita itu diselamatkan. Oleh sebab itu, saudara, sebagai penghuni bahtera, kita harus selalu ingat, kita ini satu keluarga. Seperti Nuh, satu keluarga ada di dalam bahtera. Maka penghuni bahtera yang namanya gereja, kita ini adalah satu keluarga. Kita ini sama-sama ringkih, sama-sama lemah, sama-sama bisa binasa di luar bahtera. Sama-sama memerlukan perlindungan, sama-sama diselamatkan oleh satu bahtera yang sama. Perhatikan kata sama. Ini penting. Sebab yang membuat panas segala sesuatu itu adalah ketika perbedaan ditampilkan. Ketika perbedaan dibesar-besarkan, maka yang panas itu akan tersulut. Tapi kalau perbedaan tidak dibesar-besarkan, justru kita akan mengedepankan kesamaan kita. Maka situasinya akan berbeda. Menjadi sejuk. Saya masih ingat joke-nya Gus Dur. Di tengah situasi Indonesia yang politiknya memanas, hubungan antara Islam dan Kristen itu panas. Gus Dur melontarkan sebuah joke yang sejuk. Dia bilang begini, Islam bilang
yang dipersembahkan Ibrahim atau Abraham itu Ismail. Betul? Sedangkan Kristen bilang yang dipersembahkan Abraham anaknya adalah Ishak. Satu bilang Ismail, satu bilang Ishak. Kristen, Islam bertengkar. Karena itu, mana yang lebih benar? Islam mengatakan Ismail yang dipersembahkan. Kristen mengatakan Ishak yang dipersembahkan. Ya tentu sebagai orang Kristen kita tahu yang benar yang mana. Tapi yang jadi masalah adalah keributannya. Lalu Gus Dur mengatakan, kok repot toh? Yang penting sama-sama nggak jadi. Betul kan? Sama-sama nggak jadi dipersembahkan. Kan yang dipersembahkan akhirnya siapa? Dombanya. Gitu aja kok repot. Yang penting sama-sama tidak jadi, kata Gus Dur. Ya. Itu hanya sebuah joke. Ya, kita harus melihatnya sebuah joke. Tetapi joke-nya dia itu joke cerdas. Di tengah-tengah situasi konflik yang panas antara Islam dan Kristen. Artinya, kalau kamu menekankan perbedaan-perbedaanmu, kamu akan tengkar. Dan situasinya akan makin panas. Tapi kalau kamu mengedepankan kesamaanmu, tiba-tiba semuanya menjadi lebih reda. Perjamuan kudus adalah saatnya kita melihat kesatuan dan kesamaan kita. Saudara, kita ini sama-sama rapuh. Kita ini sama-sama makhluk yang bisa bersalah. Kita ini sama-sama makhluk yang lemah. Kita ini sama-sama orang berdosa. Kita ini sama-sama diselamatkan oleh bahtera keselamatan yang meng-cover up kita dari semua api si jahat dan bahkan dari lautan api yang kekal kelak. Yang menyelamatkan saya dan Anda itu bahtera yang sama, yang tahan api itu, Yesus Kristus. Bahtera yang sudah pasang badan supaya dia yang dikenai apinya, supaya yang di dalam dia selamat. Kita ini hidup dari satu bahtera yang sama, diselamatkan oleh Kristus yang sama, Tuhan yang sama, Tuhan kita semua. Dengan dasar itulah kita kembali memperkuat hubungan dan kesatuan kita. Jangan besar-besarkan perbedaan di antara kita, tetapi tonjolkanlah kesamaan. Dan terutama kita ini sama-sama orang berdosa yang diselamatkan oleh satu bahtera keselamatan yang sama, Yesus Kristus.